8 kelola. Selamat pagi Bu Lilis, Pak Muji. Terima kasih sudah gabung. Bu Lilis baru sibuk apa Bu Lilis? Ini PPL 2, Bu. Oh ya, bagus ya. Lanjut ya, semangat ya. Ya, Bu. Hari ini saya cuma mau diseminasi sebentar ya, Bu Lilis ya. Selamat pagi Bu Mahar. Sehat? Selamat pagi Bu Heni, pakai laptopnya Pak Fajar. Ya, kayaknya bisa dimulai ya Bu Mahar ya, sudah lumayan ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Saya izin berbagi layar dulu ya, Bapak Ibu ya, saya cari filenya dulu. Selamat datang Mbak Heni, Bu Heni, selamat pagi. Baik ya Bapak Ibu, 1 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu yang lain mungkin baru perjalanan atau baru perjalanan menuju tautan Google Meet kita pagi ini ya Bapak Ibu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah bergabung pagi ini di kegiatan diseminasi modul budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nanti sekitar 1 jam ke depan, izinkan saya untuk berbagi atau sifatnya pengimbasan tentang modul budaya positif yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 8 ini ya Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang saya sebarkan, apa yang saya bagikan di pagi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi institusi Bapak Ibu semuanya juga ya. Semoga ininya sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, izin memperkenalkan diri ya, walaupun kita sudah saling kenal, sudah saling sering bersapa begitu ya. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Surakarta. Saat ini saya bertugas sebagai fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 8. Nah, sebelum ini saya pernah bertugas sebagai pengajar praktik di Angkatan 4. Dan juga sekarang saya juga terdaftar di calon guru penggerak jalur rekognisi Angkatan 8. Jadi ini merupakan satu dari beberapa tugas yang harus saya penuhi sebagai fasilitator dan sebagai CGP rekognisi di Angkatan 8. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, agenda kita hari ini, pagi ini, pembukaan. Begitu, tadi saya sudah mengucapkan salam dengan harapan salam yang saya berikan bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu, bisa memberikan motivasi dan energi yang baik bagi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti saya akan berikan ice breaking
Kemudian nanti lanjut tentang inti dari acara pagi ini, yaitu diseminasi modul budaya positif. Dalam hal ini saya akan memaparkan dan menunjukkan beberapa contoh penerapan di sekolah saya. Kemudian nanti diharapkan ada diskusi atau mungkin umpan balik dari Bapak Ibu yang bersifat konstruktif. Boleh juga nanti tanya jawab jika memungkinkan. Kemudian penutup. Jadi cukup singkat pagi ini. Baik, saya akan mulai dari ice breaking ya Bapak Ibu ya. Di ice breaking pagi ini saya akan memberikan sebuah video pendek. Begitu. Nanti harapannya video atau film pendek ini akan memberikan gambaran bagaimana sebaiknya disiplin positif atau budaya positif di sebuah sekolah, di sebuah kelas. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu dan saya sendiri ini adalah sebagai pengingat bagaimana sebaiknya sebuah disiplin positif itu diterapkan. Gitu ya Bapak Ibu ya, izin berbagi layar sebentar ya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu apa ada luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam.
Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Joyko punya banyak pilihan alat tulis mantul yang bikin semangat full buat back to school. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo.
Pak, berhenti, Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah, kali hati-hati ya dek. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Ar mau obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari pak. Iya deh, hati-hati. Maaf pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup. Ya, Bapak Ibu izin saya hentikan videonya ya. Kita tidak akan membahas itu semua lebih detail begitu ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan harapan bahwa ada sisi seperti itu di sekitar kita, begitu ya. Bahwa sebagai guru itu kadang-kala kita menilai murid kita tanpa berprasangka baik dulu, tanpa bertanya lebih dalam dulu apa yang melatar belakangi anak itu berbuat sesuatu, begitu ya. Anak itu berperilaku tertentu gitu. Dengan video atau yang film pendek yang sudah kita lihat sama-sama tadi akan mengantarkan kita
ke modul yang akan saya bahas, saya paparkan di sini, yaitu tentang disiplin positif atau modul budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bisa mengambil pelajaran yang baik dari video yang tadi nanti di akhir paparan saya, begitu ya. Saya berharap banyak dari itu. Baik, saya akan berbagi layar kembali supaya sambil bisa dibaca materinya. Ya, baik. Tujuan kita hari ini diseminasi atau saling berbagi ya, menyebarkan pemahaman tentang modul budaya positif supaya tercipta pemahaman yang sama di antara komunitas guru sejawat. Jadi di antara Bapak Ibu dan saya sendiri punya pemahaman yang sama tentang modul budaya positif begitu ya. Nanti diharapkan seperti ini. Ini pertanyaan pemantik dan kita juga tidak akan mendiskusikan ini akan menjadi bahan perenungan kita ke depannya begitu ya. Saya akan memulai dari beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di sini. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, apa pentingnya? Kemudian sebagai seorang pendidik atau mungkin pimpinan sekolah bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Ya, ini juga jadi perenungan kita atau pertanyaan kita. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, ada hubungannya atau tidak? Kemudian yang terakhir, mari kita lihat penerapan disiplin di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif atau belum? Jika belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, 4 pertanyaan pemantik ini juga akan mengantarkan kita ke sebuah pemikiran tentang suasana positif, tentang disiplin positif yang akan kita raih sama-sama pemahamannya pada pagi hari ini, dan juga tentu sepenggal video yang singkat tadi ya Bapak Ibu ya. Baik, di modul budaya positif kita nanti akan belajar tentang beberapa hal. Ada banyak hal sebenarnya, namun ada 6 subkompetensi di modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mungkin belajar dari beberapa yang sudah dipaparkan. Izinkan pagi ini kita akan lebih dalam lagi belajar ke 6 hal itu ya, supaya modul budaya positif ini bisa terserap pemahamannya dengan cukup baik. Saya akan memulai dari sebuah quote atau sebuah kutipan dari Bapak Pendidikan kita yang kita runut ajaran pendidikannya begitu ya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain atau penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, sekali lagi, jadi di dalam suasana kemerdekaan atau mungkin yang sekarang kita anut adalah kurikulum merdeka, di dalamnya itu wajib sekeras-kerasnya harus ada istilah disiplin. Dan disiplin itu harus datang dari dalam diri kita. Nah, begitu. Jadi Ki Hajar itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks
pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu tentu saja disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini yang akan kita kejar hari ini. Motivasi yang berasal dari dalam murid itu. Jadi bukan yang berasal dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka tentu saja anak atau murid itu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan dirinya atau motivasi eksternal. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini pengantarnya. Baik. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya akan coba paparkan di sini tentang disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal. Jadi mudahnya begini Bapak Ibu. Disiplin positif itu kita artikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita sendiri untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini mengacu pada apa? Nah, kita harus mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, ini yang kita istilahkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, jadi di sini kan ada disiplin, kontrol diri, tujuan mulia, nilai kebajikan universal. Jika itu telah terbangun semuanya, maka motivasi internal itu akan terbangun. Sebagai catatan, nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nilai kebajikan universal itu yang kita sepakati bersama. Yang lepas dari suku bangsa, dari agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi apapun bangsa, agama, bahasa, latar belakang, itu kita setuju bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan yang harus kita anut. Nah, begitu. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, termasuk perilaku anak tentu saja ya. Kemudian nilai ini merupakan fondasi atau istilahnya merupakan dasar dari kita berperilaku. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif. Nah, jadi tetap mengacunya ke nilai kebajikan yang sifatnya positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam konteks pendidikan kita saat ini atau kurikulum merdeka saat ini, nilai inilah yang kita runut sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, begitu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Disiplin, kontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai kebajikan universal. Dari itu motivasi internal terbangun. Maka akan diraih profil pelajar Pancasila. Itu ya. Baik, saya akan lanjut ke motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Saya akan mulai dari motivasi ya Bapak Ibu ya. Seorang ahli, ini Diane Gossen, ini paling banyak dirunut juga di kurikulum merdeka ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi orang atau manusia itu berperilaku itu punya 3 alasan atau 3 motivasi sebenarnya. Kalau dikategorikan begitu ya. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi alasan dia berperilaku tertentu itu sebenarnya untuk menghindari hukuman. Itu motivasi 1. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, begitu. Jadi motivasi yang kedua juga mendapatkan imbalan. Kalau tadi menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi manusia dalam berperilaku tertentu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Dan ini dianggap motivasi yang paling tinggi levelnya karena alasannya berasal dari dalam dia sendiri. Kalau menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu kan biasanya dari luar begitu ya. Jadi di gambar atau di slide ini kan terlihat misalnya siswa datang ke sekolah tepat waktu karena menghindari hukuman. Karena kalau terlambat biasanya diminta Bapak Ibu guru misalnya lari lapangan, mengelilingi lapangan atau semacam itu ya.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan, jadi anak mengerjakan tugas tepat waktu supaya mendapatkan nilai A+ atau nilai 100 ya. Jadi motivasinya seputar itu. Tapi kita harus tahu juga motivasi anak atau manusia ketika dia datang tepat waktu, disiplin sampai sekolah, kalau motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bahwa mereka menghargai waktu mereka sendiri. Nah, itu adalah sebenarnya motivasi tertinggi atau motivasi internal. Gitu, dengan nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kedisiplinan, ya. Jadi memang tujuan dari disiplin positif dari modul ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, jenis yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri, ya. Menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai kebajikan, gitu. Baik, hukuman. Lanjut ya tentang hukuman. Hukuman ini dianggap serta-merta atau mendadak atau tanpa persetujuan, begitu ya. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian hukuman itu biasanya tidak nyaman untuk anak, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika anak itu mendapatkan hukuman, biasanya anak merasa tidak nyaman. Apalagi jika dihukum terus-menerus. Begitu. Kemudian dari sisi korban, dari point of view korban itu, korban mendapat keadilan. Nah, begitu. Kemudian murid yang dihukum biasanya akan tersakiti hatinya, tersakiti fisiknya jika itu hukuman berupa fisik. Kemudian perilaku agresif meningkat. Yang lain, ciri-ciri yang lain tentang hukuman, sistem tidak akan berjalan bila mana murid tidak takut. Nah, ini kalau ada anak atau siswa tidak takut akan hukuman, sistem yang baik yang akan dibangun tidak akan berjalan, Bapak Ibu. Tidak akan bisa terbangun dengan baik. Begitu. Kemudian hukuman ini biasanya berlaku hanya pada sebuah institusi. Tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan hukuman ke siswa-siswa Bapak Ibu, itu hanya berjalan ya di sekolah. Ketika mereka kembali ke masyarakat, ke kehidupan nyata, tidak terbangun disiplinnya, balik lagi begitu. Jadi stimulus responnya seperti itu. Kemudian hukuman itu sifatnya begini, peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus bla bla bla. Jadi sifatnya satu pihak, diputuskan oleh biasanya yang punya relasi kuasa lebih tinggi. Dalam hal ini guru. Dalam hal ini mungkin kepala sekolah, begitu ya. Jadi hukuman sifatnya seperti itu. Tanpa ada bertanya atau sepakat dulu dengan anak. Kemudian murid atau anak atau siswa itu membenci peraturan. Nah, begitu. Karena kita ciptakan hukuman-hukuman yang ada dalam otak mereka itu isinya hukuman. Kalau saya nggak sesuai dengan ini, saya akan dihukum. Kalau saya tidak sesuai dengan ini, saya akan dihukum. Gitu ya. Kemudian modenya itu paksaan. Jadi memang siswa dipaksa. Siswa harus manut begitu ya, harus mau menerima hukuman. Kemudian konsep diri menjadi buruk. Konsep diri anak menjadi buruk karena merasa dirinya bersalah, kemudian dihukum dan lain sebagainya begitu. Ada juga ciri yang lain begini. Dampak murid itu akan merasa bersalah, rendah dan mengasingkan diri. Nah, begitu. Biasanya anak cenderung akan mengasingkan diri, mungkin karena malu, karena kan dihukum, begitu. Kemudian murid biasanya menyembunyikan kesalahan, ya begitu. Jadi untuk jujur, untuk terus terang pada guru biasanya cenderung untuk tidak berbuat seperti itu karena dia takut akan dihukum. Ya, itu tentang hukuman. Kemudian lanjut tentang konsep penghargaan ya Bapak Ibu atau mungkin hadiah ya kita sebutnya ya. Tadi sudah motivasi, kemudian tentang hukuman, sekarang tentang penghargaan atau hadiah. Saya akan membacakan sebuah quote dari Alfie Kohn, ini ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Mungkin ini bisa jadi pemikiran kita, efek dari penghargaan atau hadiah yang kita janjikan ke anak. Ya,
baik penghargaan atau hukuman yang tadi sudah saya paparkan, sebenarnya itu cara mengontrol perilaku siswa atau seseorang yang menghancurkan potensi mereka untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena mereka hanya akan bergantung pada hadiah atau hanya akan takut akan hukuman. Nah, itu sebenarnya menghancurkan potensi yang ada dalam diri mereka. Begitu. Konsep hadiah atau penghargaan juga sama sebenarnya. Ayo, kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini tepat waktu, saya akan beri hadiah kamu, misalnya gitu. Saya nanti kirimkan kamu saldo Shopee Pay, misalnya begitu. Anak-anak zaman sekarang kan seperti itu, lebih senang diberi hadiah yang semacam-macam e-money begitu ya, Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya tanpa dijanjikan hadiah pun mereka mampu, begitu. Dan mereka mau, mereka bisa. Tapi kita sudah terlanjur janjikan hadiah atau penghargaan. Ya, itu menghancurkan potensi dia. Ya. Kemudian lanjut tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di restitusi inilah tugas kita sebagai guru di kurikulum Merdeka merupakan sebuah solusi sebenarnya ya untuk memperbaiki kesalahan siswa. Ya, kalau tadi konsep hukuman kan Bapak Ibu sudah tahu efeknya seperti apa, konsep hukuman seperti apa. Kemudian kalau kita menjanjikan hadiah, menjanjikan penghargaan, akan juga seperti apa. Nah, sebenarnya solusi untuk masalah anak-anak itu apa? Salah satunya adalah dengan restitusi. Karena dengan restitusi ini adalah proses belajar. Bagi siapa? Bagi guru juga, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi guru sebagai sifatnya sebagai manajer membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Ya, nanti anak-anak bisa akan kembali ke karakter yang lebih kuat, begitu. Kemudian membantu siswa juga untuk berpikir. Kemudian membantu siswa juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, memperlakukan temannya jika masalah itu dengan temannya, begitu ya. Itu tentang restitusi. Kemudian lanjut tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Mengapa kita sebutnya ini keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya begitu. Mengapa? Kita bisa lihat sedikit ibarat dari dua gambar ini ya. Mengapa siswa atau kita lah ya, atau semua harus mengenakan helm ketika naik sepeda motor di jalan raya misalnya. Alasannya untuk apa? Alasannya adalah untuk keselamatan. Kemudian gambar yang kedua, ya, Bapak Ibu pasti sangat ingat ya di masa pandemi betapa pentingnya sebuah masker untuk dikenakan, begitu ya. Mengapa harus mengenakan masker ketika pandemi masih berlangsung beberapa bulan yang lalu, ya 1 tahun yang lalu mungkin ya. Alasannya apa? Apa yang kita yakini akan hal itu kan begitu. Oh tentu saja itu untuk kesehatan, untuk keselamatan jiwa kita. Nah jadi mosi atau topik atau alasan tentang keselamatan, kesehatan, inilah yang disebut sebuah keyakinan gitu. Keyakinan yang datang dari dalam diri kita sendiri tanpa harus dipaksa orang lain. Tanpa harus dipaksa, oh kamu harus pakai helm kalau keluar begitu. Kamu harus pakai masker karena ini masih pandemi begitu. Enggak, jadi sebuah keyakinan itu memang terbangun dari dalam. Makanya kita sebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau kita kembalikan ke judul yang awal begitu. Karena apa? Kalau peraturan kelas biasanya mereka enggak yakini itu, mereka hanya sekedar mematuhi itu. Nah begitu. Jadi keyakinan kelas itu ya sama ya, payung besarnya adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, secara tersurat bahwa itu sebuah keyakinan yang benar, universal. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Baik, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru, kita harus paham betul. Kita harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, tentu saja ini juga 5 kebutuhan dasar murid. Kenapa kita harus memahami ini? Supaya kita tahu alasan anak-anak berperilaku tertentu. Biasanya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, itu satu hal yang harus kita pahami. Bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi kita harus paham. Semua orang, semua anak, semua siswa itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi misalnya si A begitu ya, dia akan memenuhi kesenangan dia dengan berbagai cara. Si A akan memenuhi rasa kebutuhan dasar tentang kebebasan dia dengan berbagai cara. Nah begitu. Kemudian yang kedua, bila anak-anak atau bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Nah begitu. Atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, jadi konsep ini harus kita pahami betul. Kenapa ya anak-anak atau siswa itu melanggar peraturan? Itu bisa dipastikan bahwa anak-anak tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Nah, kebutuhan yang mana? Nanti silakan Bapak Ibu analisis masing-masing, kan begitu. Apa kebutuhan akan rasa diterima? Atau kebutuhan akan kebebasan. Nah, begitu. Jadi mereka akan langgar aturan, yang penting kebutuhanku terpenuhi. Nah, begitu. Jadi alasan siswa sebenarnya melanggar peraturan ya karena ingin kebutuhan dasar dia begitu. Jadi misalnya ada anak yang mungkin bolos ya, nggak masuk kelas begitu ya. Coba tanya mereka sebenarnya keinginannya apa? Dia ingin bebas sebenarnya. Jadi kebutuhan dasar untuk bebas, untuk tidak terikat, untuk tidak ikut pelajaran itu ada di dia. Nah, caranya bagaimana mengembalikan mereka? Dengan cara yang tadi, dengan cara restitusi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus paham betul bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan ini memang harus dipenuhi. Baik, kemudian saya akan lanjut ke 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Mari kita coba renungi posisi mana yang Bapak Ibu sering ambil di kelas sebagai guru tentu saja ya. Ya, saya akan paparkan 5 posisi kontrol guru atau orang tua atau atasan karena kita konteksnya di sekolah atau di kelas, berarti 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya kalau guru penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, itu penghukum. Bisa dipastikan dia adalah guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Jadi misalnya ada yang terlambat masuk kelas atau masuk sekolah begitu ya jam 7 lebih 10 baru datang. Biasanya bahasa tubuhnya, matanya melotot, suaranya tinggi, jarinya menunjuk-nunjuk ke anak, kemudian akan memberikan hukuman fisik atau mungkin hukuman verbal. Jadi menyakiti anak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Kita sering terjebak pada posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru. Jadi seorang guru itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, sering nggak Bapak Ibu seperti ini? Ya. Jadi ini sebuah pemikiran kita dan mari kita berefleksi. Ya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini kadang juga kita jatuh ke posisi kontrol ini, teman. Jadi guru sebagai teman itu ciri-cirinya begini, tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid dengan persuasif. Nada suara ramah, kemudian akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya itu mendekat pada anak, mata, senyumnya itu jenaka, begitu ya, ramah, begitu ya. Apakah seperti itu? Pernah, saya yakin pernah. Kemudian yang keempat, pemantau. Jadi posisi guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu berarti mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan
dan konsekuensi, kemudian ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi nomor 4 ini netral ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya mengawasi. Berdasar apa? Peraturan. Kemudian ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer Bapak Ibu. Ini yang akan diamanatkan di modul budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dan hal ini bukan untuk membahagiakan guru dan juga untuk bukan membahagiakan orang tua siswa. Hal ini demi siswa, ya. Dan sebaiknya posisi kontrol guru itu ada di nomor 5, yaitu lebih ke sebagai manajer. Ya, mari kita refleksi bersama selama ini berapa belas tahun, berapa puluh tahun kita sudah mengajar, kita sudah sebagai guru. Posisi kontrol guru yang mana yang sering kita ambil? Jangan-jangan nomor 1 terus, begitu. Jangan-jangan bahasa tubuh kita itu jarinya nunjuk-nunjuk terus, matanya melotot. Nah, apakah itu baik untuk psikologis anak? Nah, itu sebuah pemikiran kita yang harus kita renungkan sebenarnya ya. Jadi 5 ini untuk menyadarkan kita kembali. Posisi kontrol guru. Kemudian ini restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi yang Bapak Ibu bisa terapkan di kelas. Saya yakin ini sebuah topik yang baru ya, segitiga restitusi. Tapi bagian-bagian dari restitusi saya yakin pernah dilakukan atau sering dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan siswa. Ya, diawali biasanya dari menstabilkan identitas. Jadi ketika melihat anak melanggar peraturan atau melakukan kesalahan, itu langkah pertama sebaiknya guru itu membantu anak dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu kita paparkan ke anak, kita jelaskan ke anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, namanya juga manusia ya, tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan dan pastikan kamu nak, siswa yang kita ajak ngomong ini bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Baru yang kedua, istilahnya validasi tindakan yang salah. Ya, kita harus tetap validasi bahwa tindakan itu salah begitu. Setelah distabilkan, tapi ya harus distabilkan dulu. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Validasi yang tindakan yang salah ini kita bisa bilang seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan begitu. Jadi ditanya, kamu mengapa melakukan kesalahan ini? Alasan kamu apa begitu ya. Baru kita bawa ke keyakinan kelas. Nah, makanya tadi kan kita belajar dulu keyakinan kelas begitu. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, begitu. Jadi dengan membawa anak ke 3 titik segitiga restitusi atau 3 tahap yang harus dijalani, anak akan kembali ke identitas awalnya. Ya, anak akan memperbaiki kesalahannya. Anak akan bisa kembali ke komunitasnya. Begitu. Jadi kesalahan tidak akan terulang lagi. Kalau kita terapkan peraturan, kalau kita terapkan hukuman, apalagi hadiah, saya yakin kesalahan akan terulang kembali karena mereka konsepnya hanya berdasarkan penghargaan, hadiah, hukuman. Penghargaan, hadiah, hukuman seperti itu. Tapi ketika segitiga restitusi coba Bapak Ibu terapkan, saya yakin akan ada perubahan. Ya. Silakan Bapak Ibu praktikkan sendiri setelah ini. Pasti nanti ada perubahan di siswa-siswi Bapak Ibu. Baik, saya akan masuk ke penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya ya Bapak Ibu ya. Untuk penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang mengalami masalah ya. Beberapa bulan yang lalu ketika masih pandemi tidak memungkinkan saya ya untuk bertemu langsung begitu berkomunikasi. Ketika ada temuan atau masalah biasanya saya ajak video call atau saya telepon atau Google Meet atau segala macam begitu.
Nah, dari situ komunikasi terbangun ya Bapak Ibu ya. Kemudian karena sudah masuk, saya bisa bertemu langsung. Biasanya saya ajak ke ruangan tertentu atau di kantor yang hanya guru itu yang ada hanya saya. Jadi anak itu nyaman untuk menyampaikan masalahnya, untuk terbuka begitu. Kadang ada siswa yang sifatnya introvert begitu ya. Jadi kalau ada guru lain dia akan minim ngomongnya. Jadi masalah apa yang dia alami tidak bisa kita gali dengan maksimal, gitu ya. Ini segitiga restitusi. Nah, selain itu saya juga selalu membiasakan untuk membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Ya. Jadi di foto ini sebenarnya video cuma saya screenshot karena nggak mungkin saya tampilkan video beberapa menit di sini. Keyakinan kelas memang harus dibangun di awal. Biasanya saya lakukan di tahun pembelajaran, di awal pembelajaran ya. Begitu. Ini kelas 10 yang saya rekam. Membuat keyakinan kelas. Jadi sebuah kelas itu meyakini beberapa hal dan itu harus diinisiasi dari anak. Keyakinan kelas apa yang mereka yakini, yang mereka sepakati bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah nilai kebajikan yang akan kita runut. Ini adalah payung besar yang harus kita raih, nah begitu. Kemudian ini sebisa mungkin saya memposisikan kontrol guru, posisi saya sebagai kontrol manager, maksudnya begitu. Jadi saya lebih menemani anak, lebih maksudnya membantu anak untuk mencari solusi terbaik, begitu ya. Jadi untuk penghukum, untuk membuat rasa bersalah itu saya berusaha untuk meminimalkan hal itu, gitu ya. Nah, ini penerapan budaya positif yang lain, kegiatan P5 saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan ini ya. Jadi kegiatan P5 memang dianggap sebagai pembiasaan baik. Dari apa? Dari nilai-nilai kebajikan. Misalnya kerjasama, kedisiplinan, saling menghargai, tanggung jawab ya. Jadi kegiatan P5 di sekolah itu sebenarnya pembiasaan baik akan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, tergantung nanti tema yang diusung apa di sekolah Bapak Ibu. Di SD, SMP, SMA yang menerapkan kurikulum merdeka sudah melakukan kegiatan P5. Yang harus kita kawal adalah prosesnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah sudah menjadi kegiatan yang menanamkan pembiasaan baik akan nilai-nilai kebajikan atau belum? Atau hanya sekedar memenuhi target? Nah, itu kita harus bisa mengawal hal itu. Kita harus menyadari bahwa kegiatan P5 ini sangat baik sebagai pondasi anak-anak untuk terjun ke kehidupan nyata. Kemudian ekskul Bapak Ibu ya. Program ekskul yang beragam ini sebenarnya untuk mengakomodasi kebutuhan dasar anak. Akan apa? Akan kesenangan dan rasa diterima. Ya, begitu. Jadi anak itu sebaiknya mengikuti, kalau di SMA 1 Surakarta mengikuti minimal 1 ekskul ya. Walaupun itu tidak wajib ya, yang wajib itu ekskul pramuka ya. Jadi mereka boleh menambah 1 atau 2 atau sesuai passion dia. Ya. Sebenarnya ini untuk apa ekskul ini? Ya untuk mengakomodasi kebutuhan dasar dia. Untuk apa? Untuk senang, untuk rasa diterima. Ya. Jadi mereka akan senang jika terlibat di sebuah komunitas yang mereka sukai. Kemudian mereka merasa diterima di komunitas itu, begitu. Ya Bapak Ibu ya. Contoh ya di sini ada di English Club of Semansa. Jadi ini klub bahasa Inggris Bapak Ibu di SMA 1. Di sini mengakomodasi anak-anak yang senang bahasa Inggris ya begitu. Jadi mereka macam-macam kegiatannya, ada drama, ada pidato, semacam itu ya. Biasanya latihan rutinnya diselenggarakan di sore hari setelah jam KBM, biasanya sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, begitu 1 minggu 2 sampai 3 kali ya. Kemudian yang kedua, nah ini contoh ekskul yang saya nggak tahu ya ini mengakomodasi kesenangan apa ya. Yang pasti ini mirip-mirip supporter sepak bola, supporter basket itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
istilahnya sesaji, support serdadu SMA siji Bapak Ibu, supporter olahraga. Jadi kalau ada mereka bukan atletnya Bapak Ibu, jadi mereka supportnya. Jadi mereka yang mendukung. Kalau misalnya SMA 1 bertanding basket dengan misalnya SMA 2 di GOR mana. Nah, mereka itu datang hanya untuk memberi dukungan. Tapi juga mereka ada perlu latihan-latihannya ya Bapak Ibu, ada lagunya, bawa perkusi, bawa bendera, kemudian gerakannya juga ada. Ini juga mengakomodasi kebutuhan dasar anak akan kesenangan. Ya, jangan salah ya Bapak Ibu, ini yang ikut banyak sekali ya ini. Karena cuma nyanyi-nyanyi, kemudian beli seragam gitu. Gerakannya harus sama, gerak benderanya, buat bendera sendiri semacam itu. Ya, ini juga eskul juga. Kemudian eskul yang lain di SMA 1 ini ada Paskibraka ya, atau Paski istilahnya gitu. Pasukan Inti SMA 1 Surakarta. Ya, ini mengakomodasi anak-anak yang senang di dunia paskibra ya, pengibar bendera. Jadi ada nanti yang kalau diseleksi bisa sampai di tingkat kota, bisa sampai di provinsi atau nasional gitu. Kemudian penerapan budaya positif di program ekskul itu ada di SMA 1 ada Kasansa Bapak Ibu. Kasansa itu tari saman, keluarga saman semansa. Jadi walaupun saman kita ketahui dari Aceh, tapi di SMA 1 kami punya ekskul itu. Ada anak-anak, sekelompok anak yang bisa menari saman dengan sangat baik. Dan biasa ini seringnya juga diminta oleh beberapa institusi untuk mengisi acara begitu, karena unik ya di Solo tapi ada tari saman begitu. Nah, ini teater Bapak Ibu, teater kosong. Namanya TEKOS begitu ya, disingkatnya begitu. Jadi eskul teater ini diharapkan untuk mengakomodasi kesenangan anak akan sebuah dunia peran begitu. Kemudian rasa diterima di komunitasnya. Kemudian ada fotografi dan sinematografi klub ya, kita sebutnya Random Art Workers Mansa atau Rosmansa. Ini hasil jepretan anak-anak Bapak Ibu, foto, ada video juga begitu. Di anak-anak melakukannya di biasanya sore atau malam hari karena mereka harus cari beberapa angle foto yang beragam. Baik, kesimpulan hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif bahwa membentuk budaya sekolah yang berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukan hal yang mudah. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga akan mengakui membentuk budaya dan karakter positif itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Tidak bisa kita lakukan sendiri, ya. Dan itu tidak mudah. Tapi juga tidak sulit Bapak Ibu. Dengan kolaborasi, dengan komunikasi, saya yakin Bapak Ibu bisa membentuk budaya itu. Dari mana? Dari Bapak Ibu sendiri, dimulai dari sekarang. Jika memang sudah dimulai, ayo disebarkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mendiseminasikan. Silakan Bapak Ibu mengimbaskan hal-hal yang baik yang sudah Bapak Ibu inisiasi di kelas Bapak Ibu. Ya, kemudian buah dari kerja keras ini itu dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita itu telah bertumbuh menjadi orang dewasa yang sukses di pekerjaan, di kehidupan nyata, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti yang luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Lama sekali ya Bapak Ibu ya efek yang akan terlihat, iya. Namun yakinlah proses yang Bapak Ibu jalani pasti akan membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Itu pasti, ya. Jadi memang membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, apalagi kita mulai di lingkup kecil dulu, di lingkungan kelas Bapak Ibu, itu bukan cara yang instan saya yakin. Ya, Bapak Ibu harus membiasakan hal kecil dulu di 1-2 siswa, baru kemudian satu kelas, baru kemudian kelas yang lain, baru kemudian satu sekolah, iya saling berkolaborasi, ya gurunya, ya siswanya, ya kepala sekolahnya. Ayo kita bareng-bareng menuju itu. Payung besarnya satu Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Ya, dengan begitu nanti anak ketika terjun di kehidupan nyata, mereka punya integritas tinggi.
Mereka tidak lagi melihat motivasi eksternal bla 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 yang lain. Mereka hanya akan berpegang pada nilai kebaikan. Dan ini yang susah, ya. Ini yang harus mulai kita terapkan. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir di ruang virtual ini adalah Bapak Ibu guru yang berdaya, Bapak Ibu guru yang hebat yang bisa memampukan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya, kesimpulan hari ini semoga bisa menginspirasi kita semua. Ini referensi yang saya ambil beberapa, silakan nanti materinya boleh saya share jika ada yang meminta. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Boleh bertanya, boleh memberi umpan balik, begitu jika menginginkan. Kalau tidak, boleh Bu Mahar mungkin satu statement Bu Mahar bisa bantu saya untuk memberi statement penutup. Bu Mahar baru perjalanan ini. Mic-nya Bu Mahar. Ya. Oke, terima kasih Bu Septi. Iya. Iya. Ya memang menumbuhkan budaya positif itu butuh apa ya? Kolaborasi, terus juga yang pastinya bahwa mendidik dengan sepenuh hati yang jelasnya. Kalau misalnya guru hanya sekedar ngajar itu nggak akan mengena sampai ke sana, Bu. Iya. Iya, jadi memang dalam artian totalitas di sana itu diperlukan. Kalau kita menganggap bahwa siswa itu adalah suatu ibaratnya itu anak kita yang memang harus kita bimbing sampai ke keberhasilannya, otomatis kan kita akan totalitas ya. Tapi kalau hanya sekedar mengajar untuk menggugurkan kewajiban, ya wis tasak karep ewong ibaratnya seperti itu ya. Nah, itu enggak akan ya. Mungkin statement saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mahar sudah merangkum apa yang kita pelajari pagi ini. Matur nuwun. Semoga selamat sampai mau kemana ini Bu Mahar ya, hati-hati ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya, di kolom chat ada yang minta materi, siapa Agus, nanti saya kasih, saya tambahi kalau perlu. Ya, saya hentikan berbagi layar ya Bapak Ibu ya. Matur nuwun sangat kehadirannya. Izin saya mengambil foto ya. Yang bisa on cam boleh on cam, yang tidak memungkinkan it's okay, no problem ya. Saya screenshot dulu ya. 1 2. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pagi ini. Silahkan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Matur nuwun. Nanti ketemu lagi kalau ada diseminasi lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bu, selamat. Ya.